Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul Speed 1994. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Ketika film dimulai, kita diarahkan kepada sebuah peringatan di salah satu gedung pintu kantor, yang mana ternyata terdapat seorang penjaga gedung yang sedang melakukan patroli. Penjaga ini pun dibuat bingung dengan keberadaan seseorang yang tak jelas sedang ngapain. Di mana ketika didekati, orang itu langsung menikam si penjaga gedung. Lalu, kita diarahkan kepada kumpulan pekerja kantor di gedung yang sama, di mana mereka baru aja selesai meeting serta berniat turun ke bawah. Awalnya memang gak ada masalah yang berarti. Lift itu berfungsi normal tanpa adanya kendala. Tapi sayang, mereka tak sadar sebuah peledak telah dipasang di bawahnya oleh pria yang sebelumnya membunuh penjaga gedung. Ledakan pertama pun langsung mencuat dan menyebabkan lift itu harus putus dari pengkaitnya. Alhasil, dengan kecepatan penuh, lift merongsok ke bawah tanpa terkendali. Semua pekerja panik setengah mati tanpa bisa berbuat banyak. Celakanya lagi, lift berpindah dengan cepat dari lantai 40-an ke lantai 30. Dan apabila lift mencapai ke dasar, maka tekanan lift akan men-trigger sebuah peledak untuk kembali meledak. Sontak, panggilan bantuan segera dikerahkan, yang mana para polisi mulai berdatangan. Semua warga bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dengan berkumpulnya para polisi yang dipimpin oleh Maurice pun segera mengarahkan dua polisi andalannya yang bernama Harry dan juga Jack. Harry bersama Jack disuruh untuk turun tangan langsung mengevakuasi para pekerja. Mereka diberitahu posisi persis dari lift itu, di mana untuk pergerakannya sendiri nggak boleh sembarangan gerak. Dan apabila telat sedikit saja dari perkiraan, maka nyawa para pegawai akan lenyap di lantai terbawah. Sekejap, gerak cepat segera dilakukan. Mereka berdua bergegas masuk ke lantai tengah demi bisa menahan pergerakan lift. Yang ternyata, para pekerja telah tersangkut di salah satu lantai. Dan untuk bisa tahu, Harry bersama Jack terus memeriksa tiap tembok dengan alat khusus. Kemudian, mereka pun memperkirakan untuk masuk melalui lantai 29. Sedangkan di sisi lain, si teroris yang bernama Howard sengaja menunggu di lantai dasar. Ia pun tak menduga bahwa lift akan tersendat di pertengahan gedung. Yang itu berarti, Harry bersama Jack akan memiliki kesempatan untuk mengevakuasi. Perlahan namun pasti, Howard dibikin heran apa yang sebenarnya ingin dikerjakan oleh regu penyelamat. Di mana Jack bersama Harry langsung segera turun untuk masuk ke dalam rongga-rongga lift. Sembari menunggu, para pekerja yang berada di dalam lift diharapkan bisa bersabar. Nah, di titik ini, Jack udah melihat adanya sebuah peledak yang tertempel secara rapi. Jelas, mereka berdua nggak mau sembarangan gerak karena peledak itu bisa terpicu kapan saja. Apalagi, dengan banyaknya kabel yang terpasang, mereka berdua nggak tahu kabel mana yang akan memicu ledakan. Kalau udah kayak begini, satu-satunya cara adalah mengevakuasi para pekerja yang terjebak di dalam lift. Tapi yang menjadi PR, mengevakuasinya pun nggak boleh asal evakuasi. Apabila terjadi guncangan sedikit saja di dalam lift, maka lift akan kembali merosot. Untungnya, Harry kepikiran untuk memeriksa lantai paling atas, di mana lantai paling atas adalah satu-satunya sisi gedung yang tidak dicapai oleh Howard. Apalagi, Jack pun memiliki ide untuk memanfaatkan tali seling yang mempunyai daya sangat kuat. Jack berpikiran tali itu bisa digunakan untuk menahan beban lift sembari ia meluncur ke atas lift. Dan sontak saja, sembari bergerak mencapai tali, Harry terus menyetujui serta menjaga pergerakan Jack. Pokoknya mereka berdua ini udah kompak banget.
Saking kompaknya, nggak ada satupun kegiatan yang tidak mereka lakukan bersama. Satu tujuan, satu visi, dan juga satu komitmen. Hingga pada akhirnya, tali seling berhasil tercantol di salah satu rangka baling dari kipas pembuangan. Lalu, Jack pun langsung meluncur secara perlahan demi bisa berpijak di atas lift. Pada situasi yang berbeda, para polisi hanya bisa menunggu di lobi. Nggak memungkinkan bagi mereka untuk bergerak juga, apalagi satu-satunya jalan keluar paling memungkinkan adalah melalui pintu lobi. Dari sini, Jack berhasil mencantolkan pengait tali dengan rangka lift. Sedangkan Harry terus berusaha untuk menjadi katrol yang menahan beban Jack. Gugup sih udah pasti, bahkan bukan hanya mereka berdua, Howard pun gugup dengan keberhasilan misinya. Namun, dalam keadaan mulai kondusif ini, tiba-tiba saja Howard terpicu untuk mengaktifkan ledakan kecil. Ledakan ini pun membuat sedikit rangka bagian dari lift mulai hancur. Tapi meskipun sedikit, lift itu tak lagi tertahan, di mana guncangan yang muncul membuatnya kembali merosot secara cepat. Jadinya, proses evakuasi semakin berjalan repot. Celakanya, tali yang menahan pun turut bergantung kepada penyangga yang tak lagi kokoh. Ketidakkokohan itu membuat lift mengalami sedikit guncangan, sampai-sampai salah seorang pekerja wanita harus terjerumus ke lantai lift. Tubuhnya benar-benar stuck, yang mana ia tak mempunyai cara lain selain ditahan oleh pekerja lain. Gawatnya, situasi di dalam lift semakin membuat goncangan yang bertubi-tubi. Semakin para pekerja menahan, maka semakin kuat juga goncangan yang terjadi. Efek ini pun membuat rangka penyangga harus bekerja keras. Bukan lagi berlomba dengan waktu, tapi Harry bersama Jack sudah berlomba dengan momentum. Perlahan waktu berjalan, tiap-tiap mur yang menahan rangka baling mulai melempem. Hasilnya, lift bermuatan para pekerja itu kembali merosot ke bawah. Hoki bukan sembarang hoki, besi penyangga pun masih sempat tersangkut ke salah satu jalur lift. Dan kesempatan ini dimanfaatkan Harry bersama Jack untuk membuka celah baru di lantai 23. Di mana setelah celah berhasil terbuka, ternyata para penumpang stuck di lantai 24. Dengan jarak satu lantai ini, Harry beserta Jack harus bergerak secepat kilat. Dan untungnya mereka berhasil mengeluarkan satu wanita terlebih dahulu. Pengurangan beban ini cukup membantu karena turut mengurangi beban lift. Dengan begitu, rangka penyangga yang tersangkut akan tertahan selama beberapa waktu. Ya, dengan banyaknya pekerja yang berhasil dievakuasi, lift itu masih sempat terperosok akibat guncangan. Syukurnya, dua penumpang yang tersisa tak terpelosok terlalu jauh. Apalagi, momen ini benar-benar tepat dengan lepasnya rangka penyangga yang berujung lift itu harus merangsak cepat ke bawah sana. Seketika, semua pegawai berlari, serta hanya menyisakan Harry bersama Jack. Sembari duduk berdua di lantai itu, mereka berdua pun harus mendengar suara ledakan yang terdengar jelas dari lantai bawah. Hanya saja, Jack nggak mau berdiam diri terlalu lama. Ia terpicu dengan keberadaan Howard yang membuatnya penasaran. Alhasil, mereka berdua pun memutuskan untuk mencari keberadaan si teroris itu melalui sisi lift yang lain. Seketika, pintu lift harus diganjal, dan Jack bersama Harry segera bergegas masuk melalui jalur lift. Mereka berdua meluncur ke bawah, yang ternyata Howard telah menunggu di sebuah lift kosong yang selalu stuck di lantai dasar. Dari situlah, Harry pun langsung merangsak ke dalam demi meringkus Howard yang begitu cerdik. Saking cerdiknya, ia telah menyetel indikator di lift agar selalu menunjukkan lantai 28. Dan celakanya lagi, Howard sengaja menggerakkan lift ke lantai paling atas agar Jack yang berada di atasnya segera terjepit. Benar-benar pemikiran yang keji, bukan? Sudah Harry disandra, Howard masih nggak puas aja. Namun seketika, Jack segera melompat juga ke dalam lift untuk menyerang Howard. Di mana Jack begitu beruntung karena senjatanya Howard tak lagi menyisakan satupun peluru.
Dengan begini, Howard segera menggerakkan lift ke lantai terdasar, yaitu P1. Dan setelah mereka sudah berada di lantai P1, Jack pun sengaja menembak kakinya Harry. Yang sontak saja, tindakan itu membuat Howard bingung. Ia bingung dengan keberanian Jack sampai-sampai Harry sengaja dilepas begitu saja. Apalagi setelah melepas Harry, Howard pun berhasil kabur di mana ia menutup jejaknya dengan sebuah peledak yang sudah disiapkan di pintu keluar. Keesokannya, Harry bersama Jack pun langsung mendapat penghargaan dari lembaga kepolisian. Mereka berdua dinobatkan sebagai pahlawan sosial yang telah menyelamatkan tiap-tiap nyawa dari para pegawai. Sekejap, berita ini menjadi berita mancanegara yang tersiar secara menyeluruh. Orang-orang pun tahu bahwa terdapat 2 polisi yang bisa dibanggakan. Begitu juga dengan Howard. Howard hanya bisa memantau berita itu melalui TV-nya. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu dan Jack sedang off dari tugasnya. Di sini, kita difokuskan kepada supir bus yang sedang melintas. Dan tiba-tiba saja sebuah ledakan harus terjadi, di mana bus itu hancur lebur beserta seluruh isinya. Jack yang melihat kejadian itu di depan matanya pun merasa tak percaya. Hatinya terasa teriris dengan hancurnya sebuah bus yang masih berisikan penumpang beserta seorang supir. Tak lama, Jack yang tak membawa alat komunikasi pun berencana untuk menelpon kantor pusat dan juga Harry. Tapi baru saja gagang diangkat, Jack pun langsung tersambung kepada seseorang. Yang tak lain tak bukan, orang itu adalah Howard. Ya, tepat di momen ini, Howard memberitahu bahwa akan ada bus berseri 2525 yang akan beroperasi. Di mana bis itu telah ia pasangi peledak dan peledak akan aktif jika si supir memacu kecepatan di atas 50 km per jam setelah peledak terpasang. Gawatnya, setelah peledak aktif, maka kecepatan bis tak boleh berada di bawah 50 km per jam. Sekali saja di bawah, maka bis akan meledak. Lalu, fokus beralih kepada seorang wanita bernama Annie. Annie terlihat terburu-buru untuk mengejar sebuah bis yang meninggalkannya. Di mana bis itu pun terus berjalan tanpa sadar ada perempuan yang mengejarnya. Celaka, bis itu memiliki seri bernomor 2525. Sungguh naas sekali, Annie tak tahu bahwa bis itu adalah bis keramat yang telah terpasang sebuah peledak. Dan pada akhirnya, setelah mengejar, supir bis mulai sadar serta membiarkan Annie untuk naik. Di samping itu, Jack pun langsung mencari keberadaan bis 2525. Tentunya ini bukanlah hal yang mudah, karena selesai makan siang ada banyak bis yang beroperasi. Di mana seiring waktu berjalan, penumpang di dalam bis 2525 semakin bertambah banyak. Yang mana setelah dirasa penuh, si supir pun langsung berangkat menuju kota berikutnya. Di jalan yang berlangsung damai serta terkendali ini, tak ada satupun orang yang sadar bahwa ada peledak di bis itu. Tapi peledak belum terpicu, karena memang posisi jalanan masih padat serta banyak kendaraan. Yang itu berarti, kecepatan bis belumlah melebihi 50 km per jam. Sampai suatu titik, salah seorang nenek yang berada di sebelah Annie protes karena si sopir begitu lelet. Ia meminta untuk bisa berjalan lebih cepat melewati macet. Dan apa boleh buat, dari yang awalnya bersabar serta menahan kecepatan, si supir pun langsung terpancing emosi dengan kejutekan si nenek. Yang sayangnya, ketika akan memacu kecepatan, si bis nggak tahu bahwa Jack berniat untuk memberitahu kabar buruk. Dan bahkan, Jack terus berteriak sembari meretakkan salah satu kaca. Tapi sayang, si supir yang sudah terlanjur emosi nggak mau meladeni sama sekali. Ia menganggap Jack hanyalah penumpang biasa yang ingin naik ke bis ini. Dan maka dari itu, si supir nggak mau lagi kena semprot oleh si nenek. Sampai-sampai sedetik waktu untuk berhenti pun begitu mahal baginya. Tak ada cara lain, Jack harus mengancam salah satu pengendara untuk bisa menggunakan mobilnya. Bis itu pun benar-benar melaju secara cepat setelah berhasil melewati kemacetan.
Yang mau tak mau, Jack sendiri terus memacu juga kecepatannya untuk bisa mengejar serta memberitahu. Hanya saja, malapetaka tak bisa lagi dihindari dan si supir telah memacu kecepatannya di atas 50 km per jam. Sampai detik ini, para penumpang cuma bisa santai aja sembari melihat apa yang sebenarnya diinginkan oleh Jack. Masa sih sebegitu inginnya naik ke dalam bis sampai-sampai mengejar mereka menggunakan mobil? Dan tepat saat itu juga, peledak yang berada di bis itu mulai aktif seaktif-aktifnya. Alhasil, Jack hanya bisa menunjukkan identitasnya bahwa ia adalah polisi. Sulit memang meyakinkan warga sipil apabila tidak mengenakan seragam resmi. Ya, bagaimana bisa percaya yang berseragam resmi aja masih banyak rancunya. Namun, setelah gerah dengan seluruh keadaan dan gaji yang gak seberapa, si supir bus pun akhirnya mau meladeni Jack. Hingga pada akhirnya, Jack menyuruh si pemilik mobil untuk menulis di sebuah kertas. Dan sembari menunggu tulisan itu selesai, Jack terus memposisikan mobilnya di depan bis itu. Yang tak lama, terlihatlah sebuah kertas yang bertulis ada peledak di dalam bis. Sontak, rasa kaget yang luar biasa membuat si supir menurunkan speednya. Karena wajar saja bagi orang awam yang terlintas di pikirannya hanyalah berhenti serta keluar secepat mungkin. Namun apa daya, berhenti pun tidaklah memungkinkan, sampai-sampai Jack harus terus menyuruh si supir untuk menjaga kecepatannya. Nah, dari sinilah, dengan penuh kepepet, Jack berencana untuk masuk ke dalam bis itu. Dengan menempatkan mobil ke sisi bis, Jack langsung menyuruh si pemilik mobil untuk membantunya menghubungi kantor pusat. Yang mana setelah terhubung, Harry pun langsung diberitahu apa yang sedang terjadi. Dan tentulah pihak kepolisian langsung kaget setelah mendengar apa yang saat ini sedang menimpa Jack beserta penumpang bis. Apalagi Jack masih kesulitan untuk bisa memposisikan mobilnya secara sejajar dengan posisi bis itu. Sekalinya sudah pas, ada saja yang harus terjadi. Di mana para penumpang bis hanya bisa melihat aksi berani dari seorang Jack. Jack kali ini benar-benar lepas kendali atas mobil itu. Ia pun segera mengandalkan si pemilik mobil untuk bisa mengontrolnya. Dan setelah momen yang tepat tiba, Jack langsung melompat. Naasnya, lompatan yang nyaris itu malah membuat si pemilik mobil mulai salah fokus. Benar-benar pengemudi mobil yang baik hati dan juga taat. Berkat pengemudi itulah, Jack berhasil masuk ke dalam bis. Di mana Jack memberitahu bahwa ia adalah polisi dan saat ini bis tersebut telah terpasang oleh peledak. Jika ingin selamat, maka kecepatan bis harus tetap berada di atas 50 km per jam. Jangan sekali-sekali penasaran untuk membiarkan kecepatan di bawah 50. Tapi di sini ada aja yang terjadi. Baru diberitahu mengenai kabar itu, keberadaan Jack pun membuat salah seorang penumpang menjadi panas. Yang ternyata penumpang itu adalah perampok, dan ia mengira bahwa Jack akan menangkapnya. Yang sayangnya karena rasa panik berlebih, pada akhirnya sebuah tembakan harus terpicu, dan peluru itu mengarah ke lengan si supir. Sial bukan sembarang sial, udah kayak begini masih ada aja orang-orang koplak yang gak tahu diri. Dengan begini, si supir gak sanggup lagi untuk mengendalikan bis dan harus ada satu orang yang mengambil alih. Dimana ujungnya, bis yang sempat oleng itu langsung dikemudikan oleh Annie. Ya, Annie, perempuan yang sebelumnya begitu niat untuk naik ke bis ini. Beruntung, di balik rambut bondolnya, Annie memiliki skill untuk mengemudikan bis. Mirisnya, nasib si supir bis benar-benar bergantung dengan waktu. Pendarahan yang hebat di lengannya membuat keadaan semakin kacau. Di sisi lain, bis ini tak mungkin berhenti untuk menurunkan si supir bis. Dan dari apa yang telah dilewati, pihak kepolisian baru saja berangkat untuk membantu mengevakuasi bis itu. Tiap-tiap alat evakuasi sudah dikeluarkan secara merata, tanpa tanggung-tanggung. Saking ramainya berita ini, Howard pun hanya bisa memantau melalui TV yang sama. Entah di mana Howard berada, tapi yang jelas ia begitu rapi dalam merencanakan aksi-aksinya. Kelihayan Howard pun tak bisa diragukan lagi
sampai-sampai Jack langsung tersadar bahwa peledak itu terpasang di kolong bis. Sulit rasanya untuk bisa menonaktifkan peledak dalam keadaan bis yang bergerak di atas 50 km per jam. Gawatnya, di depan sana, kemacetan harus terlihat lagi. Pada titik ini, keahlian Annie dalam mengemudikan bis benar-benar diuji. Dan mau tak mau, beberapa kendaraan harus diseruduk agar kecepatan laju tidaklah menurun secara drastis. Sesekali, Jack bersama Annie dibuat menggila dengan kecepatan yang nyaris menyentuh angka 50 km per jam. Alhasil, apapun yang ada di depan harus ditubruk tanpa terkecuali. Pastinya warga sipil akan bingung sendiri apakah si supir bis benar-benar gila. Karena wajar saja, mereka nggak tahu apa yang benar-benar dihadapi oleh seisi bis. Tak ada prank, tak ada kata bercanda. Howard selalu serius dalam menjalani aksinya. Dan di sisi ini, para polisi terus mencari cara paling mungkin untuk mengevakuasi setiap orang. Sedangkan di dalam bis, keputusan para polisi adalah kunci dari keselamatan mereka. Yang mana para polisi terus membaca gambaran tiap-tiap jalur yang sekiranya bisa dilewati. Asli nggak kebayang kalau berada di posisi penumpang bis. Ngelihat supir travel di lintas Sumatera aja udah deg-degan setengah mati. Apalagi berada di dalam tekanan dengan kondisi bis yang terasa sedarurat ini. Annie pun sebenarnya nggak punya jam terbang yang cukup untuk ngebut-ngebutan di jalan raya menggunakan bis. Ia harus terus menjaga kestabilan speednya tanpa peduli apa yang terjadi di jalan raya. Dan pada akhirnya, beberapa polisi yang menggunakan motor serta mobil telah tiba untuk mengawal pergerakan bis. Pantauan berita di udara pun terus mengawal perjalanan bis berseri 2525 ini. Para polisi terus membuka jalan agar bis itu tidak berhenti ataupun terhambat. Dan beberapa ratus meter sebelum belokan tajam, pihak kepolisian telah memberitahu si isi bis melalui Jack. Mereka semua disuruh untuk mengisi beban di sisi kanan karena bis ini akan menikung tajam ke arah kanan. Nyaris benar-benar nyaris. Kemiringan bis yang terus berbelok hampir saja membuat bis itu terguling. Pada poin ini, pihak kepolisian terus menjaga komunikasi mereka secara beruntun. Yang mana Harry sendiri nggak ikut turun ke lapangan karena ia harus memantau melalui kantor pusat. Sembari dikawal terus, laju bis pun tak lagi memiliki hambatan. Perlahan namun pasti, para polisi berusaha mendekati bis untuk mengevakuasi para penumpang. Hanya saja, tindakan ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Mengingat dari pengalaman Jack, ia nyaris saja terjatuh ketika berusaha masuk ke dalam bis. Dan sialnya lagi, dengan kendaraan yang hebat, Howard pun langsung menegaskan satu hal kepada Jack. Howard yang memantau melalui siaran berita itu mengatakan bahwa Jack tak boleh mengevakuasi satupun orang. Apabila tetap memaksa, maka bis ini akan ia ledakan dari jauh. Sontak, Jack langsung kebingungan. Ia belum tahu harus bertindak apa, terlebih para penumpang terus memaksa untuk bisa keluar dari bis itu. Dan pada akhirnya, Jack hanya memohon agar si supir bis yang mengalami pendarahan diizinkan untuk evakuasi. Dan setelah diizinkan, Jack sendiri tak akan membiarkan satupun dari mereka untuk keluar terkecuali si supir bis yang sangat malang itu. Secara cepat, supir itu diusahakan untuk bisa menyeberang ke pihak polisi. Tapi lagi-lagi tidak mudah untuk mengevakuasi. Sampai-sampai jarak bis dengan mobil evakuasi hanya sepanjang jari telunjuk. Berbagai cara terus dipikirkan agar si supir bisa menyeberang. Yang mana setelah kepepet, jarak pun tak lagi menentu. Sampai-sampai para polisi harus menopang seluruh tubuh dari si supir. Barulah dengan cara itu, mereka berhasil mengeluarkan satu-satunya orang yang diizinkan keluar. Hanya saja, si nenek malah nggak terima dan ingin keluar juga. Yang hasilnya karena bebal, Howard langsung mengaktifkan ledakan kecil di bagian pintu. Si nenek pun langsung terpental serta dipastikan tewas secara tragis. Disinilah penyesalan Jack benar-benar membuatnya merasa gagal untuk menyelamatkan satu nyawa. Dan hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Howard tidak main-main akan perkataannya. Ia tak pernah bercanda dalam memperingati sesuatu.
Yang jelas saja, kejadian tadi langsung membuat para polisi, sekaligus para penumpang merasa terbungkam. Para polisi yang terus membuka jalan tak bisa lagi mengevakuasi penumpang. Yang gawatnya lagi, di depan sana, Maurice baru saja mendapat informasi bahwa terdapat bagian dari jalan tol yang belum rampung, di mana jalan itu memiliki celah sebesar 15 meter. Dengan begini, Annie bersama Jack nggak punya pilihan lain selain menaikkan kecepatan bis. Karena ternyata, para polisi nggak punya juga opsi lain selain mengarahkan bis ini ke jalan tersebut. Karena di jalan yang satunya, sambungan tol masih berbentuk tanah dan menuju ke wilayah perhutanan. Sehingga keputusan ini pun turut membuat seluruh penumpang cukup deg-degan. Mereka tak percaya bahwa ada satu cobaan lagi yang harus dilewati. Tentu bukan sembarang cobaan, karena hal ini benar-benar bermain dengan degup jantung. Detak jantung yang semakin terasa sembari bertambahnya kecepatan dari laju bis. Satu-satunya harapan yang saat ini diharapkan adalah melewati jalan tol yang belum rampung itu. Terlihat jelas bahwa kecepatan terus meningkat sampai mentok. Karena tentunya, celah yang harus mereka lewati benar-benar nyata. Dengan jarak sejauh itu, kecepatan penuh benar-benar digas oleh Annie. Sedangkan para polisi hanya bisa memantau dari kejauhan. Mereka pun tak yakin apakah seluruh badan bis bisa melewati celah tersebut. Dan ketika semakin dekat, semua penumpang hanya bisa berdoa sembari memohon. Tak ada satupun dari mereka yang bisa menghindari ini. Yang mana tepat saat itu juga, seluruh badan bis langsung terangkat seluruhnya. Tak bisa dipercaya, bis itu mampu melewati hadangan tersebut, meski speednya sendiri sempat turun secara drastis. Percaya tak percaya, baru begini saja para penumpang sudah senang, selayaknya mereka selamat. Rasa bangga dengan Annie turut dirasakan oleh semuanya, bahkan para polisi pun turut senang atas keberhasilan itu. Berikutnya, Annie pun tak sadar telah mengarahkan bis itu ke arah bandara. Yang mana tentu saja, hal ini turut membuat Jack yakin agar Annie segera tancap gas tanpa perlu takut. Jelas, bandara merupakan pemberhentian yang ideal juga bagi Maurice sendiri. Karena di dalam bandara, Maurice tahu betul bahwa siaran udara tak akan memungkinkan. Dengan begitu, dimanapun Howard berada, ia tak akan bisa melacak pergerakan bis ini. Alhasil, upaya evakuasi pun akan berjalan lebih mudah, tanpa perlu takut apa yang direncanakan oleh Howard. Dari sinilah, Jack masih perlu memastikan lagi tempat mana yang layak untuk dijadikan area evakuasi. Mengingat bis harus tetap melaju di atas 50 km per jam agar tidak meledak. Setelah berpisah dari bis, Jack bersama pihak kepolisian dibawa ke lain arah. Sedangkan Annie harus terus mengendalikan bis sembari menunggu aba-aba dari Jack maupun kepolisian. Ya, beruntung sih memang pihak media nggak bisa mengakses pemberitaan lebih jauh. Apalagi di tahap ini, Jack ditugaskan untuk beraksi dengan sebuah troli kecil. Troli itu nantinya akan diarahkan ke dalam kolong bis agar Jack bisa menyelinap untuk menjinakkan peledak. Dengan panjang tali yang cukup memadai, Jack pun segera diarahkan serta disejajarkan dengan posisi bis. Annie sendiri harus bisa presisi dalam menstabilkan bisnya. Karena apabila melenceng sedikit, maka nyawa Jack akan menjadi taruhannya. Tapi di sini, Jack pun berhasil memposisikan diri di dalam kolong bis. Ia menatap langsung wujud peledak yang telah terpasang secara rapi. Dan seketika, Harry pun terus mengarahkan dari kantor pusat kabel mana yang harus dipotong oleh Jack. Dan sontak saja kabel hijau pun disarankan untuk segera dipotong. Beruntung apa yang diperintahkan Harry benar-benar tepat sasaran, karena nyatanya peledak itu tidak terpicu. Tapi sial, pada situasi ini Jack harus terganggu dengan karet-karet ban yang tak jelas berasal dari mana. Karet itu pun membuat jantung Annie berdegup karena ia tak boleh membelokkan setir sama sekali. Di sisi lain, Jack mulai kehilangan kendalinya. Ia pun tak bisa bertahan lebih lama, yang mana pada akhirnya Jack harus berpegangan dengan sebuah rangka besi yang ada di kolong bis. Posisi bertahan ini tentulah tidak mengenakan.
yang pada akhirnya Jack harus menancapkan obeng ke tangki bensin untuk bisa bertahan lebih lama. Tanpa adanya troli, mau nggak mau penumpang di bis harus bertindak lebih jauh. Begitupun para polisi yang terus mengintai dari samping tanpa bisa berbuat banyak. Beruntung di posisi ini, para penumpang benar-benar membalas budi kepada Jack. Mereka bersama-sama berusaha memasang badan untuk menarik pria itu. Jack yang sebetulnya telah menyelamatkan nyawa mereka sedari tadi, yang hasilnya Jack benar-benar berhasil untuk diselamatkan. Namun, tantangan berikutnya adalah persediaan bensin yang akan berkurang secara cepat. Kalau udah kayak begini, mereka dihadapkan oleh dua pilihan. Mau mengevakuasi para penumpang selagi bis berjalan, atau mati bersama-sama ketika bis kehabisan bensin. Pada lain situasi, sebagian polisi dikerahkan ke sebuah rumah yang diduga merupakan tempat persembunyian dari Howard. Harry pun turut ikut serta di dalam regu itu untuk meringkus teroris tersebut. Dan tak butuh waktu lama, mereka berhasil masuk ke dalam rumah itu. Tapi ketika dikelilingi, tak ada tanda-tanda keberadaan Howard. Rumah itu telah kosong melompong, dan Howard sendiri hanya meninggalkan satu barang. Tak ada yang menduga bahwa barang itu adalah sebuah bom yang segera meledak. Apa daya, dengan perkiraan yang begitu tepat, Howard lagi-lagi berhasil unggul. Seluruh polisi yang datang ke rumah itu pun dinyatakan tewas tanpa ada yang tersisa. Luar biasanya, Howard berhasil berpindah tempat seperti kilat. Ia telah menduga apa yang akan terjadi ketika siaran berita tidak menyoroti pergerakan Jack. Dan lagi-lagi, Howard pun hanya bisa memberi saran kepada Jack agar bis itu tidak melaju di bawah 50 km per jam. Nah, dalam kondisi ini, Jack udah mau menyerah. Apalagi ia mendapat kabar langsung dari Howard bahwa Harry telah meninggal dunia. Nggak ada lagi partner solid bagi Jack yang bisa sependapat selalu dengan dirinya. Namun disinilah salah seorang penumpang menyadari satu hal di dalam bis itu, di mana ternyata tepat di atas kepala dari si supir terdapat sebuah kamera. Dan sudah jelas, kamera itulah yang menjadi sumber utama bagi Howard untuk memantau keadaan di dalam bis. Meskipun kamera itu sendiri hanya bisa merekam video dan tidak mampu merekam suara. Tak heran, Howard begitu cerdik dalam memutuskan aksinya. Karena sesungguhnya ia tahu betul apa yang dilakukan di dalam bis. Dengan begitu, Maurice pun segera mendatangi pihak media yang sedang live. Maurice meminta awak media untuk melakukan sesuatu yang bisa menyelamatkan para penumpang. Di sini, seluruh tayangan live pun akan dialihkan ke dalam kondisi bis. Dengan menyadap pemancar yang terpasang di kamera itu, Maurice berhasil merekam beberapa kejadian di dalam bis tersebut. Nah, dalam bentuk rekaman, tayangan di dalam bis akan disiarkan secara berulang-ulang. Yang dengan begitulah Howard sendiri akan melihat langsung siaran berita yang mengarah kepada pengulangan itu. Tentu, Howard akan mengira bahwa tayangan itu selalu live sesuai dengan apa yang direkam di kameranya. Pada kesempatan ini, Annie pun segera mendekati bis dengan bis penyelamat. Jack yang berada di bagian pintu terus berusaha bersama Maurice untuk bisa mengevakuasi para penumpang terlebih dahulu. Di mana dengan mengandalkan papan, satu persatu penumpang mulai dievakuasi. Ya, untungnya proses ini berjalan lancar serta tertib. Namun suwe, saat itu juga salah satu ban malah meletus. Hal itu pun membuat guncangan harus terjadi dan salah satu penumpang nyaris saja terjatuh. Di sini, kalian Annie dalam mengemudi sangatlah diandalkan. Yang mana Annie sendiri terus menahan pedal gas dengan sebongkah besi. Ia harus berlomba dengan waktu, sebelum tiba saatnya bis ini akan dikosongkan. Jack akan memanfaatkan penutup kolong sebagai alas untuk meluncur ke bawah sana. Di saat yang sama, setir bis langsung diikat secara kencang agar tetap stabil di posisi yang sama. Dan setelah semua selesai, barulah Annie dibiarkan oleh Jack untuk keluar melalui kolong. Yang hasilnya, kepintaran Jack membuat mereka berdua berhasil meluncur secara mulus. Ya, meski sebenarnya peluncuran gak mulus-mulus amat sih, karena ujungnya mereka harus mendapatkan sedikit lecet di bagian kulit. Di sisi lain, tali yang mengikat setir bis mulai kendor serta terlepas.
Kendornya tali itu pun membuat bis tak lagi berjalan lurus serta akan menabrak sebuah pesawat barang. Beruntung, pesawat itu hanya berisikan barang yang ujungnya tabrakan ini tak bisa lagi dihindari. Seperti yang kalian lihat, ledakan dahsyat benar-benar terjadi di dalam bandara itu. Annie, Jack, dan juga para penumpang yang selamat menyaksikan langsung kobaran api di depan mata mereka. Itulah jadinya jika Jack tidak sigap untuk memberitahu keberadaan sebuah bom di dalam bis mereka. Bukan lagi berterima kasih, mereka semua patutnya bersyukur karena masih ada polisi baik sebaik Jack dan juga Harry. Tentu salut juga dengan Maurice yang turut membantu selama proses evakuasi. Tapi siapa sangka, baru saja bernafas lega, para polisi mendapat info mengenai keberadaan Howard. Diketahui Howard berada di salah satu lantai apartemen yang cukup menjulang di Amerika. Gedung yang terbilang tinggi itu pun cukup sulit diraih karena memang Howard bisa memantau dari posisi yang terbilang tinggi. Ia bahkan tahu ada banyak sekali sniper yang terus berjaga di beberapa bangunan. Sekejap, Maurice kembali memimpin regunya untuk melakukan penyergapan ke ruangan Howard. Pokoknya apapun yang terjadi, mereka harus masuk ke dalam ruangan itu tanpa boleh keluar dari gedung. Dan setelah menunggu beberapa menit, pada akhirnya Annie pun berencana untuk mencari udara segar. Namun disinilah Howard pun baru sadar bahwa ia telah dibodohi. Howard tahu jikalau rekaman live yang ia tonton merupakan pengulangan dari kameranya. Di mana setelah menunggu beberapa saat sembari emosi, Howard mulai merencanakan aksi terbaru. Bukan lagi menyerang Jack atau Maurice, Howard justru berhasil menyamar sebagai seorang polisi. Celakanya, Annie sama sekali nggak sadar kalau polisi itu adalah Howard. Dan naasnya lagi, setelah Annie dibawa kabur, Jack pun baru teringat akan keberadaan wanita itu. Annie langsung dibawa masuk oleh Howard ke dalam gerbong kereta yang akan berangkat, di mana tangan Annie diborgol ke tiang kereta, dan Jack sendiri terus mengejar setelah mendapat laporan dari beberapa penumpang yang sempat diusir keluar. Disinilah, kereta itu telah melaju secara cepat. Yang gokilnya, Jack masih menemukan cara untuk bisa masuk. Dikarenakan si masinis mendapatkan ancaman, Jack sendiri harus mengendap-endap ke dalam gerbong kereta. Tak lama, masinis tersebut berniat menelpon untuk meminta bantuan. Tapi sayang, percobaan tersebut justru membuat nyawanya melayang. Secara keji, Howard menembak habis si masinis. Yang apa boleh buat, Jack pun harus naik ke atas atap setelah tahu jikalau Howard membawa sebuah senjata. Howard sendiri peka ya dalam berbagai hal. Pendengarannya yang begitu baik membuat ia tahu bahwa Jack telah berada di atas gerbong. Di sini terlihat bahwa seluruh badan Annie telah terpasang oleh rompi peledak. Yang mau tak mau, setelah dipertaruhkan nyawanya Annie, Jack pun harus meladeni Howard yang nekat juga untuk naik. Howard yakin betul bahwa ia bisa bergulat melawan Jack. Namun kali ini, Howard salah perhitungan. Kepalanya pun akan membentur lampu penanda sampai-sampai seluruh kepala harus lepas begitu saja. Ya, pada akhirnya manusia keji harus berakhir dengan cara yang keji. Jack benar-benar menyaksikan kematian Howard tepat di depan matanya. Dan dengan begitu, Annie pun masih bisa diselamatkan dari rompi peledak. Akan tetapi, setelah rompi masih ada satu PR bagi Jack. Dengan tewasnya si masinis, tak ada satupun yang bisa memberhentikan kereta. Terlebih dalam beberapa kilometer lagi, tak ada rel kereta yang tersisa. Mau tak mau, secara cepat Jack harus mengeluarkan Annie dari kereta ini. Udah tombol emergensi nggak bisa aktif sama sekali, tangannya Annie harus terborgol ke tiang besi. Sampai-sampai berbagai tendangan madun terus dilancarkan oleh Jack. Namun tetap saja, hasilnya nihil. Dan disinilah nggak ada cara lain bagi Jack selain memberanikan diri untuk memperbesar nyalinya. Ia pun sengaja menambah kecepatan dari kereta itu hingga mentok. Dengan tujuan, cara ini bisa saja menjadi cara yang sama ketika mereka melewati celah 15 meter di jalan tol. Persis seperti nama dari film ini, kecepatan atau speed adalah satu-satunya hal yang menonjol. Terlihat bahwa rel yang telah habis sedang dikerjakan oleh para pekerja proyek. Dan seketika kerjaan mereka harus bubar dengan datangnya kereta secepat kilat.
Gak main-main, apapun yang ada di depan benar-benar diseruduk tanpa tersisa. Guncangan demi guncangan keras terus terasa di dalam gerbong sampai-sampai ketek Jack beserta Annie harus basah total. Bayangkan aja seluruh warga dikejutkan dengan kereta terbang yang tiba-tiba keluar ke jalan raya. Entah apa yang dimimpikan oleh orang-orang itu pada tadi malam, tapi yang jelas sebuah kereta memang berada di tengah jalan raya. Dan di akhir film, semua mata pun langsung tertuju untuk melihat keadaan di dalam kereta. Di mana sesaat mereka terlihat bahagia karena ternyata Jack bersama Annie berhasil selamat dengan ketek yang sangat basah. Oke deh guys, sekian alur cerita dari film Speed 1994. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nadi cabut dulu. Dadah.